Hasil pertandingan Levante versus Sevilla. Sevilla memanaskan persaingan di 4 besar klasemen Liga Spanyol setelah memetik kemenangan atas tuan rumah Levante. Laga Levante versus Sevilla yang termasuk dalam pekan ke-33 La Liga, kasta tertinggi Liga Spanyol musim 2021-2022 itu berlangsung di Stadion Ciudad de Valencia pada Jumat dini hari. Sevilla selaku tim tamu memenangi laga tersebut dengan skor 3-2 berkat brace Jesus Manuel Corona dan tambahan 1 gol dari Jules Koundé. Adapun 2 gol balasan yang dicetak oleh tuan rumah Levante tercipta lewat eksekusi penalti Jose Luis Morales dan aksi Roberto Soldado. Berkat kemenangan atas Levante, Sevilla untuk sementara waktu berhak menempati peringkat kedua klasemen Liga Spanyol 2021-2022 dengan koleksi 63 poin dari 33 laga. Lalu di laga selanjutnya ada Real Sociedad versus Barcelona. Barcelona sukses menumbangkan Real Sociedad dengan skor tipis 1-0 dalam partai La Liga 2021-2022 di Jornada 33 yang digelar di Real Segura Stadium Jumat dini hari. Gol semata wayang yang diciptakan oleh Pierre-Emerick Aubameyang di awal babak pertama sudah cukup untuk membawa Barca pulang membawa poin penuh dari lawatan ke markas Sociedad. Berkat hasil ini, Barcelona dengan perolehan poin 63 kembali ke peringkat 2 klasemen setelah sempat diambil alih oleh Atletico Madrid dan Sevilla. Sementara itu, Sociedad menempati peringkat 6 dengan poin 55. Resmi gantikan Rangnick, Erik ten Hag janji bakal bangkitkan Manchester United. Manchester United memang santer digosipkan ingin mencari manajer baru. Mereka butuh juru taktik yang baru untuk menggantikan Ralf Rangnick di musim panas nanti. Sore ini Manchester United akhirnya mengungkap siapa manajer yang akan menangani mereka musim depan. Mereka resmi menunjuk Erik ten Hag sebagai nahkoda mereka untuk 3 tahun ke depan. Ten Hag mengaku bangga dipercaya untuk pekerjaan ini. Ten Hag tahu bahwa ia punya PR yang sangat besar di Old Trafford. Namun ia merasa tertantang untuk membangunkan Man U dari tidur lelapnya. Pada kesempatan ini, Ten Hag memberikan sebuah pesan kepada para pendukung Ajax Amsterdam. Pelatih 52 tahun itu berjanji akan memberikan segalanya untuk pergi dari Johan Cruyff Arena dengan kesuksesan di akhir musim nanti. Menurut gosip yang beredar, Ten Hag bukan satu-satunya pelatih Ajax yang akan pindah ke Old Trafford. Michel van de Gaal, sang asisten juga dilaporkan akan menjadi staf pelatih MU di musim depan. Mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo ucapkan terima kasih Liverpool. Mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo berterima kasih kepada para pendukung Liverpool setelah bertepuk tangan selama 1 menit untuknya dan keluarga. Supporter Liverpool merencanakan penghormatan tersebut setelah Ronaldo dan pasangannya Georgina Rodriguez mengumumkan bahwa salah satu putra kembar mereka meninggal dunia. Oleh karena itu, CR7 melewatkan pertandingan di Anfield yang berakhir dengan kemenangan Liverpool 4-0 Rabu dini hari. Pada menit ke-7 pertandingan, para supporter di keempat tribun stadion berdiri untuk memberikan tepuk tangan mereka kepada Ronaldo dan keluarga, dengan pendukung Liverpool menyanyikan You Will Never Walk Alone. Sebelumnya, adik Ronaldo, Elma Alveiro, lebih dulu mengucapkan terima kasih atas aksi simpatik supporter Liverpool. Teraktual, Ronaldo telah kembali ke kamp latihan Carrington jelang laga penting United selanjutnya kontra Arsenal di Stadion Emirates Sabtu mendatang. Maaf Arsenal, Lautaro Martinez lebih pilih gabung Liverpool atau Manchester City. Sekarang ini Arsenal sedang memburu striker baru. Mereka kemungkinan tak akan punya stop striker pada musim depan jika Alexander Lacazette jadi cabut. Mereka hanya akan bisa mengandalkan Eddie Nketiah. Sejumlah nama sudah dikaitkan dengan Arsenal sejauh ini. Di antaranya penyerang Real Sociedad bernama Alexander Isak. Lalu ada juga nama penyerang dari Juventus bernama Paulo Dybala. Lalu selanjutnya ada juga nama striker dari Inter Milan bernama Lautaro Martinez. Sayangnya kini Arsenal harus gigit jari dalam perburuan striker Argentina tersebut. Pasalnya Lautaro disebut ogah gabung ke Arsenal.
Klaim ini dilantarkan oleh tutor Mercato Web. Mereka menyebut striker 24 tahun itu cuma ingin gabung ke klub-klub yang masuk golongan elit saja. Inter sendiri disebut enggan melepas Lautaro, akan tetapi mereka disebut bisa berubah pikiran jika ada yang bersedia menembusnya seharga 80 juta euro. Lautaro sendiri juga disebut diminati oleh Tottenham dan Atletico Madrid. Namun sepertinya mereka juga akan bernasib sama dengan Arsenal. Phil Foden, si anak emas Pep Guardiola, pecahkan rekor istimewa. Gelandang Manchester City yaitu Phil Foden menjadi pemain termuda yang pernah menjadi starter dalam 50 pertandingan di kasta tertinggi selama diasuh oleh Pep Guardiola. Ketika ia tampil di starting 11 pada Kamis kemarin saat menang 3-0 atas Brighton and Hove Albion. Foden yang masih berusia 21 tahun menandai kesempatan itu dengan sebuah gol saat timnya kembali ke puncak Liga Premier Inggris musim ini. Ia sekarang telah tampil di 93 total pertandingan Liga Premier, 43 diantaranya sebagai pengganti di bawah bimbingan manajer asal Spanyol tersebut. Dalam karirnya di Inggris yang tergolong belia, Foden telah mencetak 23 gol di Liga Premier plus 11 assist. 11 dari keterlibatan golnya datang musim ini yang berkontribusi pada persaingan City untuk meraih gelar keempat dalam 5 tahun. Agen Rudiger sudah hubungi Real Madrid, segini gaji yang diminta. Hengkang menjadi satu-satunya opsi yang dimiliki Rudiger selama berstatus kepemilikan Chelsea belum jelas. Seperti yang diketahui, Roman Abramovich dipaksa melepas The Blues karena konflik antara Rusia dengan Ukraina. Pemerintah Inggris menyita aset Abramovich di Inggris dan Chelsea adalah salah satunya. Mereka khawatir aliran uang dari klub digunakan Abramovich membantu Rusia. Apalagi Abramovich dikenal punya hubungan dengan Vladimir Putin. Efeknya Chelsea melakukan transaksi keuangan sampai proses perpindahan kepemilikan rampung, termasuk melakukan aktivitas transfer hingga perpanjangan kontrak pemain yang sekarang. Situasi ini membuat masa depan Rudiger runyam. Mau tak mau ia harus meninggalkan Chelsea berhubung kontraknya berakhir pada bulan Juni. Bosman rolling kemungkinan dia untuk berhubungan dengan klub lain sedari sekarang. Sang agen pun sibuk mencari tempat berlabuh yang baru buat kliennya. Dan menurut laporan Marca, agen Rudiger telah menghubungi Real Madrid untuk menyatakan kesediaan pindah ke Santiago Bernabeu di musim panas ini. Agen Rudiger juga diketahui telah memaparkan permintaan kontrak kepada Real Madrid. Mereka menginginkan kontrak berdurasi 4 tahun dengan mahar total 55 juta euro termasuk gaji dan bonus penandatangannya. Beralih ke berita lokal, resmi Rans Cilegon FC datangkan Arthur Bonai. Rans Cilegon FC kembali mengumumkan perekrutan pemain pada Kamis kemarin. Kali ini Rans Cilegon FC menambah amunisi di lini tengah mereka untuk musim depan. Nama Arthur Bonai jadi rekrutan baru Rans Cilegon FC di lini tengah. Nama Arthur Bonai sendiri sudah melelang buana di berbagai klub Liga 1. Pemain berusia 30 tahun itu sudah menjadi bagian dari Bayangkara FC, Tira Persikabo, dan Persija Jakarta. Diharapkan pengalamannya dapat memperkuat skuad tim baru Rans Cilegon FC di Liga 1 musim depan. Pada musim lalu, Arthur Bonai tampil untuk Bayangkara FC, namun namanya sering menjadi pemain pengganti di tim berjuluk The Guardian tersebut. Namun ia berhasil menyumbang 2 gol untuk tim tersebut dalam menit bermain yang minim. Timnas Indonesia U23 petik kemenangan perdana di Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 memetik kemenangan mereka pada laga uji coba di Korea Selatan. Pasukan Garuda Muda mengalahkan Andong Science College dengan skor 4-2 di Himeji Football Field pada Kamis kemarin. Tekanan langsung dilancarkan oleh Timnas Indonesia U23 sejak pertandingan dimulai. Irfan Jaya lantas membuka keunggulan saat laga berjalan 7 menit. Timnas Indonesia U23 mampu menambahkan keunggulan mereka pada menit ke-21. Muhammad Ridwan mengukir namanya di papan skor lewat penalti. Andong Science College mampu memperkecil kedudukan pada menit ke-33. Lalu di babak kedua pada menit ke-56, tuan rumah mampu menyamakan kedudukan mereka menjadi 2-2.
Jelang berakhirnya pertandingan, timnas Indonesia U23 mampu mencetak 2 gol lewat Ronaldo Kuateh dan Irfan Jauhari. Kedudukan 4-2 bertahan sampai laga tuntas. Resmi, Hambali Thalib merapat ke PSS Sleman. Ex-pemain Persebaya Surabaya dan Persela Lamongan itu diperkenalkan melalui unggahan di media sosial PSS Sleman pada Kamis kemarin malam. Hambali Thalib mengaku senang dan bangga bisa mengenakan jersey dengan lambang candi di dadanya. Pemuda kelahiran Makassar itu mengakui jika kedatangannya ke PSS Sleman tak lepas karena keberadaan pelatih Seto Nurdiantoro. Lebih lanjut, dirinya juga tertarik dengan supporter PSS Sleman yang memiliki basis pendukung yang besar. Hambali pun semakin tidak sabar merasakan energi yang akan diberikan oleh Sleman fans kepada dirinya ketika bermain. Apalagi ada wacana supporter sudah dibolehkan menonton langsung di stadion saat penyelenggaraan Liga 1 2022 nanti. Terkait target bersama PSS Sleman musim depan, Hambali bertekad membawa Super Elang Jawa meraih prestasi terbaik. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.